Roti apa ini? Hei, nggak enak nih. Kokinya pasti salah masak ini. Nggak bisa dimakan ini. Kenapa sih kamu? Marah-marah aja. Rotinya nggak bisa dimakan, nggak enak. Kok bisa? Punya aku enak loh. Kamu coba deh punya aku. Enak kan? Nggak ah. Sama aja nggak enak. Pasti kokinya nih ngantuk nih bikin. Ih, kamu mah marah-marah terus. Roti kamu dibilang nggak enak. Roti aku dibilang nggak enak. Nggak boleh tahu marah-marah terus. Kamu tuh harusnya bersyukur. Habis gimana? Kalau nggak marah pasti nggak enak lagi. Mesti dimarah-marahin dulu baru enak pasti. Enggak, kamu harus bersyukur. Gak boleh marah-marah. Sabar. Kalau tidak ada roti, nanti kalau kamu lapar bagaimana? Iya juga ya. Nah, terus udah gitu gak bisa makan, kurus kita. Terus pusing, gimana? Gak bisa. Bersyukur ada makanan, dibilangin. Ya kalau kamu mau bilangin koki kamu, bilang yang baik-baik, bukannya marah-marah. Habis nggak enak. Ya iya tadi saya bilang. Bilangnya baik-baik. Bisa? Ya, bisa. Udah lah, gak usah marah-marah. Yaudah. Kita mau puji Tuhan loh. Oh iya. Iya, ini kan hari ini sekolah hari minggu. Iya benar. Gak boleh marah-marah ya kan? Ya udah deh. Saya akan ngomong baik-baik sama kokinya. Betul, asyik. Yuk kita. Kakak, aku boleh nitip di sini ya? Terima kasih. Aku kan mau Nitip juga nyanyi. Ya. Oke, Kak. Jadi kita mau puji Tuhan dulu ya, Kak? Iya, puji Tuhan dulu, Kak. Apa lagunya, Kak? Sama seperti yang tadi, Kak. Apa tuh? Aku sebenarnya sih ada lagu yang menyinggung tadi kita, Kak. Yang apa? Kita. Marah tadi. Oh. Tapi judulnya Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Oh, berarti nggak boleh marah-marah ya, Kak? Iya. Oke, siap. Ayo, Kak, kita nyanyi, Kak. Yuk, adik-adiknya berarti berdiri ya, Kak ya? Berdiri dong. Ayo, bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan nggak boleh nakal. Nakal. Nakal itu jelek. Nakal itu jelek. Nakal itu jelek. Tuhan Yesus tak suka. Aku senang. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan nggak boleh marah-marah. Oh, nggak boleh marah-marah. Marah itu jelek. Marah itu jelek. marah itu jelek. Tuhan Yesus tak suka. Oke, aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi nggak boleh apa, Kak? Anak Tuhan nggak boleh berbohong. Oh, nggak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Bener kan, Kak? Nggak boleh marah-marah. Iya, marah-marah nggak boleh. Betul. Nakal nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi bohong, Kak. Sama. Tuhan Yesus Nggak suka sama orang betul, berbohong. Iya. Jadi jangan ya, Kak ya. Iya. Oke. Baik, Kak. Sebelum itu, Kak, Ya. kita mau melanjutkan sebelum kita melanjutkan pujian, kita mau berdoa dulu, Kak. Iya betul. Sebelum berdoa kita pujian dulu. Oke, lagu Selamat apa tuh, Kak? pagi, Kak. Selamat pagi. Oh iya, ucapin selamat pagi Iya, ya, Kak ya, selamat ke pagi Tuhan dulu, ya, Kak, Kak ke ya. Tuhan, Kak. Oke, yuk kalau gitu semua adik-adik lipat tangannya. Lipat tangan, Sikap berdoa ya, sikap Kak ya. berdoa, Kak. Oke, kita mau nyanyi selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu.
atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita lipat tangan, ikutin Kak Alan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena Engkau telah telah memberkati kami semua. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau melanjutkan puji-pujian kami. Tuhan, sertakan juga kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Wah, Adik-adiknya boleh duduk dulu sebentar, duduk Kak. sebentar Kak. Iya, karena abis ini kita mau gerakan lagi, Kak. Gerakan lagi dong Kak. Oh, pastinya. Udah capek belum, Kak? Semangat. Harus semangat dong Kak. Karena kan setiap hari kita udah bersemangat. Masa betul. sama Tuhan sebentar aja, maksudnya bertemu sama Tuhan masuk males-malesan gitu Kak. Oh, tetap semangat Harus puji tetap Tuhan ya, Kak ya. semangat. Iya, Oke, betul, oke, Kak. siap kalau gitu. Kita mau nyanyi lagi. Kita mau nyanyi yang gerakannya gini, Kak. Tebak gerakan. Apa tuh Kok Kak? jadi kayak sakit perut aku ya, Kak? Iya. Aku gak sakit perut loh, Kak. Ulang. Jonglok itu Kak. Ulang. Harusnya ada kursi, Kak. Oh, Tapi iya. kan karena kita nggak ada Karena nggak kursi. ada kursi ya Kak. Bayangkan Kakak ada kursi. Bayangkan ya, Kak ya. Jadi begini. Duduk. Berjalan Kak. Iya, lagunya apa, Kak? Tebak. Seneng nggak Kak kalau duduknya? Ya, aku udah seneng Oh, gini jalan. di balik Oh. masker aku, Kak. Kakak, aku udah di balik masker aku gini nih. Apa, Kak? Tebak lagunya. Duduk senang, berjalan senang. Iya, Kak. betul. Ayo adik-adik kalau gitu, kita mau puji Tuhan lagi. Duduk Duduk senang, senang, berjalan berjalan senang. Ayo, Kak. Kita duduk dulu, ayo. Duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh, sejak Yesus tolong saya. Hatiku Selalu senang. lompat senang, berlari senang. Lompat senang. berlari senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh, sejak Yesus tolong saya. Hatiku selalu berenang senang, Berenang. menari senang, Senang, senang. menari senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh, sejak Yesus tolong Saya. hatiku selalu senang. Yeay, kita udah puji Tuhan, Kak. Udah dong Kak. Udah juga tadi kita udah gerakan, Kak. Udah gerakan. Betul. Sekarang kita Masih mau semangat. Oh, siapin hati kita, Kak. Berdoa hati lagi, kita. Kak. Iya. Kita mau mendengarkan dengar firman Tuhan. Yuk semuanya adik-adik. Berarti kalau yang masih makan, makanannya simpen dulu, Kak. Makanan simpen. Heeh. Game. Wah, nggak boleh. Oh, Tidak nggak bisa. Boleh. Nggak boleh dong Kak. Harus sampingin dulu. Taruh dulu sampai Yang boleh ada di dekat kita apa itu? firman Alkitab. Alkitab, betul. Ya, yuk kita mau puji Tuhan lagi, mau siapin hati kita dengerin firman, kita mau nyanyi firman Tuhan. Ku Ku dengar. dengar. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh
berdoa, ikuti kahanan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini, kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi kakak kami dan juga menyiapkan hati kami untuk mendengarkan dan mengerti akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kalian, kita dengerin dulu ya firman Tuhannya ya. Firman Tuhan dulu. Oke, yuk. Adik-adik siap duduk yang manis, buka Alkitab, siapin tulisan kalau mau perlu siapin tulisannya. Betul. Oke deh kalau gitu. Ayo kalian. Baik, Kak. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat. Hari ini ketemu sama Kak Dede, kakak akan menyampaikan satu firman, yaitu tentang satu orang raja yang sangat berkuasa. Nah, kakak yakin adik-adik tahu nih siapa nama rajanya. Raja ini kekuasaannya sangat besar dan dia menguasai 127 daerah dari India sampai Ethiopia. Nah, nama rajanya adalah Raja Ahasiweros. Istrinya, kakak yakin kalian pasti tahu. Namanya siapa? Ratu Wasti. Nah, raja ini karena dia punya kekuasaan yang besar, jadi pas dia setelah 3 tahun menjadi raja, dia mengadakan suatu pesta. Tapi kakak mau tanya dulu nih, kalian tahu nggak kalau Raja Ahasiweros itu istananya terletak di mana? Pasti ada yang tahu dong, dan itu kayaknya sudah sering ya kita sampaikan ya. Nah, kerajaannya itu terletak di dalam benteng Susan. Nah, setelah 3 tahun raja ini berkuasa, Raja Ahasiweros mengadakan sebuah pesta. Pestanya itu sangat meriah dan mewah banget. Istananya dihias dengan indah. Makanannya juga enak-enak. Nah, yang diundang siapa aja? Banyak yang diundang. Para bangsawan, para penguasa, dan juga tentara dari Persia dan Media. Kakak mau nanya, ada yang tahu nggak pestanya ini diadakan berapa hari atau berapa lama? Kalian bisa lihat ya, di situ nanti rajanya mengadakan pesta yaitu 180 hari. Wah, lama banget ya, 180 hari. Nah, ketika saatnya pesta tiba, yang tadi kan yang diundang itu para bangsawan, terus tentara Persia dan Media, dan juga para petinggi. Waktu mereka datang, mereka melihat, istananya itu sangat indah, karena dihias dengan indah. Dan mereka waktu datang memberikan hormat kepada Raja Ahasiweros. Nah, pas raja ngelihat tamu-tamunya udah datang, dia senang. Dan satu, dia memamerkan kekayaan yang dia miliki. Dan semua tamu-tamu yang datang terkagum-kagum melihat istananya. Raja bangga dong. Semua orang, tamu-tamunya itu mengagumi istananya dia. Nah, setelah 180 hari raja mengadakan pesta, setelah selesai nih, ternyata raja mengadakan pesta lagi. Itu selama 7 hari. Dan kali ini raja mengundang bukan cuma yang tadi tuh, yang petinggi-petinggi, bangsawan dan tentara. Tapi kali ini raja juga mengundang rakyat yang ada di dalam benteng Susan. Sama tuh adik-adik. Rakyatnya juga disuguhi dengan makanan yang enak dan banyak.
tamu-tamunya juga dan juga rakyatnya juga mengagumi semua keindahan istana. Dan raja seneng banget karena dia bisa pamer nih, wah kekayaan dia dan keindahan istananya. Sampai hari ke-7, raja ternyata kepengen apa? Memamerkan kecantikan Ratu Wasti. Dan dia menyuruh pesuruhnya untuk memanggil Ratu Wasti untuk menghadap Raja Ahasiweros dengan menggunakan mahkota kerajaan yang indah. Saat itu juga Ratu Wasti juga mengadakan pesta untuk perempuan-perempuan yang ada di dalam istana. Nah, waktu pesuruh raja ini panggil si Ratu Wasti, ternyata Ratu Wasti itu nggak mau. Jadi dia nggak mau tuh menghadap raja. Waktu raja dikasih tahu, dia langsung marah besar. Wah, karena dia saking marahnya, raja ini gimana ya? Kalau misalnya kita nih, kadang kalau kita marah, boro-boro kita mikir ya, pasti kita nggak akan sempat mikir, kenapa ya kok dia begini, kenapa ya kok dia begitu, enggak. Nah, sama dengan raja juga, dia marah besar dan dia nggak menahan marahnya. Akhirnya dia panggil apa? Penasehat-penasehatnya yang dia kenal dan yang dekat sama dia. Dia panggil, sini, aku mau nanya nih, kira-kira apa yang harus dilakukan terhadap Ratu Wasti? Karena dia menolak aku panggil. Nah, buat adik-adik yang sudah bisa buka Alkitab, baca Alkitab, kita buka yuk di Ester 1. Buka di Ester 1 ayat 19. Sudah ya? Ester 1 ayat 19. Kita baca bareng-bareng ya. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media, sehingga tidak dapat dicabut kembali, bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasiweros, dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Nah, jadi waktu penasehatnya ngasih saran nih, oh iya, si Ratu Wasti nggak boleh lagi menghadap raja. Terus Ratu Wasti diturunkan, nggak jadi ratu lagi. Karena si Raja Ahasveros ini lagi marah, dan dia tidak berpikir atau tidak bertanya dulu. Harusnya raja bertanya dulu sama ratu. Kenapa sih ratu? Kok nggak mau aku panggil untuk menghadap aku? Harusnya begitu ya adik-adik. Tapi karena si raja ini lagi marah besar dan dia tidak bisa menahan marahnya, akhirnya dia apa? Oke, setuju. Dan dia menyetujui saran dari penasehatnya itu. Nah, cuman kalau yang sudah disetujuin itu dengan syarat tidak bisa dicabut lagi. Akhirnya apa? Ratu Wasti tidak boleh menghadap Raja Ahasveros. Yang kedua, Ratu Wasti diturunkan tidak menjadi ratu lagi. Nah, adik-adik, karena raja lagi marah dan akhirnya dia melakukan suatu kesalahan yang besar, suatu saat, suatu ketika, si Raja Ahasiweros ini sedih. Karena dia ingat sama Ratu Wasti. Dan dia menyesal dengan keputusannya. Tapi karena keputusannya sudah dibuat dan tidak bisa digagalkan lagi, akhirnya apa? Rajanya yang sedih, rajanya yang menyesal. Karena sudah melakukan suatu tindakan yang terburu-buru. Karena apa tadi? Karena raja cepat marah dan tidak bisa menahan amarahnya. Nah, begitu juga buat adik-adik nih. Kalau misalnya nih ada sesuatu, nggak boleh cepat-cepat marah. Kita harus bisa berpikir dulu dan bertanya, oh iya, kenapa ya kok dia begitu ya? Kok dia begitu ya ke aku? Kenapa ya? Supaya kita apa? Tidak berbuat suatu kesalahan. Nah,
Tapi ini misalnya nih adik-adik nanya, tapi Kak, mama papa tuh cepet marah sama aku. Adik-adik harus berpikir dulu. Kenapa ya papa mama cepat marah? Jangan-jangan nih, misalnya, nanti jam segini jangan lupa ya belajar. Gak boleh main game terus. Adik-adik lupa. Main game terus, gak belajar. Marah dong orang papa mamanya. Nah, jadi ingat ya adik-adik, harus ada istilahnya, kita harus bisa menahan amarah. Kalau misalnya kita mau marah nih, kakak kasih saran. Tarik napas dulu, keluarin pelan-pelan, sabar, dan bertanya, kenapa ya kok marah gitu ya? Oke ya, jadi anak Tuhan boleh nggak cepat marah? Nggak boleh, karena kalau kita cepat marah, biasanya kita akan melakukan suatu kesalahan. Dan kalau misalnya kita dimarahin kenapa? Kita juga harus bertanya dulu nih, kok dia marah ya sama aku? Supaya kita apa? Kadang kan gini ya, ada orang marah sama kita, kita merasa diri kita benar. Terus kita cepat marah ngelawan dia. Nah, itu juga kita harus bisa tahan. Jadi anak Tuhan ingat ya, jangan cepat marah. Karena kalau kita cepat marah, biasanya kita akan melakukan kesalahan. Tarik napas dulu, keluarin pelan-pelan, dan bertanya, kira-kira kenapa ya dia marah? Nah, kakak yakin adik-adik udah tahu dong, inti firman hari ini apa ya? Pasti udah bisa semua. Nah, kalau yang udah bisa, jangan lupa catat di buku catatannya. Apa inti firmannya? Anak Tuhan tidak boleh cepat marah. Nah, adik-adik, firman kakak sampai di sini dulu. Nanti masih ada kesempatan minggu depan kita lanjutin lagi. Tutup Alkitabnya, jangan disimpan dulu. Sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk menjadi anak Tuhan yang taat, selalu melakukan firman Tuhan. Ajar kami untuk selalu menjaga hati, supaya kami menjadi anak Tuhan yang tidak cepat marah. Tuhan Yesus, Kau berkati kami senantiasa sepanjang hari kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Diana. Nah, sekarang kita mau aktivitas dan ayat hafalan. Siapa yang tadi udah dengerin firmannya? Nah, tadi firmannya ngajarinnya apa? Nggak boleh marah-marah adik-adik. Ya, kalau marah-marah nanti seperti Raja Ahasiweros. Dia akhirnya mengambil keputusan yang salah. Nah, sekarang kita mau catat firman hari ini ya. Adik-adik jangan lupa ambil bukunya dan ambil pen atau pensilnya. Nah, buat yang Yudea Betania ya, jangan lupa ya kita mau tulis ya. Hari ini tanggal 5 Juni 2022. Oke, 5 Juni 2022. Judulnya Raja Ahasiweros dan Ratu Wasti. Raja Ahasiweros dan Ratu Wasti. Bahannya diambil dari, adik-adik tulis ya, Ester 1 dan Ester 2 ayat 1.
bahannya dari Ester 1 dan Ester 2 ayat 1. Nah, udah adik-adik baca, udah adik-adik juga tulis. Sekarang kita mau buka ayat emasnya. Siapa yang udah gak sabaran? Nah, yang Yudea Betania boleh ambil Alkitabnya dulu, siapin. Nah, kalau adik-adik yang Yerusalemnya, dengerin kakak ya. Coba ya, kita buka ayat emasnya di Pengkhotbah 7 ayat 9. Pengkhotbah 7 ayat 9. Kita buka ya, Pengkhotbah 7 ayat 9. Kita baca sama-sama ya. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Kita ulangin lagi ya. Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Kalau udah dicatat, udah dihafalin di kepala, sekarang ditutup dulu buka kitabnya. Sekarang kakak mau bikin aktivitasnya. Nah, adik-adik nih, di rumah ini gampang siapinnya. Ini adik-adik boleh siapin kertas ini nih, kertas karton. Nah, warnanya boleh apa aja, boleh warna oranye, boleh warna hijau, boleh warna putih, terserah. Terus ini ada kertas warna juga, kakak udah siapin, warna merah sama warna kuning. Nah, kalau ini adik-adik pasti tahu ya, ini nih namanya kertas scrap. Nah, pasti banyak nih adik-adik nih. Kalau nggak punya kertas scrap boleh pakai kertas warnanya lagi. Nanti adik-adik boleh pakai. Terus siapin, nah ada lem, ada selotip, ada double tape. Nah, terus siapin spidol-spidolan. Nah, warnanya boleh kayak kakak, boleh terserah adik-adik. Nah, terus ini ada kakak, ada mata-mata. Kalau adik-adik nanti nggak punya mata-mata, kakak kasih tahu. Nah, nanti tinggal digambar matanya boleh. Oke, sekarang kakak mau siapin dulu ya. Kita siap nih. Kita mau bikin aktivitasnya. Nah, seperti ini nih adik-adik nih aktivitasnya. Tuh. Jadi, nanti bisa tuh. Nah, kita nggak mau marah-marah seperti Raja Ahasuerus tuh. Jadinya kita tersenyum. Tuh. Nah, adik-adik. Sekarang kita mau bikin. Kita siapin dulu bahannya. Nah, adik-adik pertama ambil kertas kartonnya dulu nih. Ambil kertas karton yang kayak gini, adik-adik bagi dua. Nah, kalau adik-adik udah bagi dua seperti ini nih, adik-adik gunting. Nah, kalau misalnya adik-adik nggak bisa gunting, bisa minta bantuan mama papa. Nah, mama apa? Guntingin dong pak. Nah, digunting adik-adik. Nah, nanti kita pakainya cuma salah satunya aja. Nah, kalau adik-adik udah gunting, kita singkirin di sini dulu ya. Udah, kita gunting lagi ya adik-adik ya. Nah, ambil yang kertas warna merah dan kuningnya. Kita lipat jadi dua. Kita lipat seperti ini. Habis itu kita gunting lagi. Oke. Adik-adik gunting. Nah, udah. Adik-adik nanti gunting lagi. Gampang kan? Nah, udah digunting dua ini, udah kita taruh di sini. Nah, kalau udah, nanti nih seperti ini nih adik-adik. Yang tadi kita udah potong. Nah, adik-adik yang tadi udah potong, ininya adik-adik tulis ayat emasnya di atasnya. Nah, kalau adik-adik nggak bisa nulis yang Yerusalem boleh minta mama papa. Kalau yang Yudea Betania kan udah bisa nulis, ditulis, oke? Terus kita siapin, oh iya tadi kakak lupa siapin stick. Nah, stick kayak gini nih juga. Nah, ini yang tadi kita udah potong jadi dua, kita potong lagi adik-adik, kita lipat lagi. Nah, kita lipat lagi, oke? Habis itu kita potong lagi. Yang ininya nggak kepake, oke? Jadi hanya satu lembar aja yang kepake. Nah, nanti yang lainnya bisa buat lagi. Kalau adik mau. Udah dua seperti ini. Udah adik-adik. Nah, sekarang kita mau bikin pola bulat. Nah, karena kita mau bikin pola bunga. Boleh pakai lingkaran apa? Tapi kita ke lingkarannya hanya setengahnya adik-adik. Jadi nggak full lingkaran. Nah, kita lingkarin. Oke. Seperti ini. Udah. Habis itu kalian gunting. Barengan ya guntingnya ya adik-adik ya. Jadi kakak cuma bikin patternnya satu.
diguntingnya barengan. Jadi biar sama. Oke. Kita gunting seperti ini, nanti jadinya setengah lingkaran. Oke. Udah. Oke, udah jadi. Nah, jadinya seperti ini nih adik-adik. Nah, kalau udah seperti ini, adik-adik tempelin di sebelah sini nih. Boleh pakai lem, boleh pakai double tip. Oke. Kakak mau pakai lem aja. Oke, kita pakai lem. Adik-adik pakai lem. Nah, kalau ini tuh. Kita tinggal taruh di tengah-tengahnya seperti ini. Nah, udah gitu. Udah dilem. Jangan lupa kita gunting seperti ini nih adik-adik, biar kita mau bikin bolongan. Ini kan ada bekas garisnya nih. Kita giniin aja. Minta bantuan mama papa ya kalau kalian nggak bisa ya. Jadi kita gunting tengahnya, pas di bawah itunya. Oke, udah digunting. Nah, udah seperti ini adik-adik. Kita tempelin dulu ininya. Nah, di sininya buat, nah digoyangin pakai solatip. Oke, seperti ini. Nanti baru kita hiasin. Udah selesai. Kalau kalian udah buat seperti ini, tinggal dipasang matanya. Kalau adik-adik misalkan nggak ada mata di rumah, adik-adik bisa kayak gini nih. Nah, seperti kakak. Tuh. Bisa digambar. Jadi nggak harus pakai ini adik-adik. Nah, karena kakak punya, kakak pakai ya. Nah, kita tempelin. Oke. Satu. Tempelin lagi di sini. Oke. Habis itu kita mau bikin mukanya. Muka yang marah-marah sama muka yang tersenyum. Kalian tinggal ambil spidol, kalian gambar deh. Nah, ini pasti bisa nih gambar seperti ini nih. Adik-adik kan pasti tuh. Tinggal dibikin wajah orang marah seperti apa. Nah, tuh. Tinggal dibikin kalau lagi marah, dia kesel. Wah. Dan ini gambar yang nggak marah. Nah, kita bikin adik-adik. Tuh, dia smiling. Udah deh, jadi deh. Nah, setelah itu kertas krepnya tadi, nih, adik-adik potong, terus adik-adik kurul-kurul adik-adik seperti ini. Tuh. Nah, tuh, gampang. Habis itu kita mau bikin bunga-bungaan adik-adik. Jadi nah, di sekitar sininya nih adik-adik kita bikin. Nah, tuh. Terserah adik-adik mau pakai krepnya warna apa aja. Karena kakak punyanya warna ini, kakak pakainya warna ini. Oke. Nah, nanti bisa bikin sama mama papa di rumah berdua, oke? Nah, kita tempelin adik-adik. Sampai penuh. Jadinya seperti kalau kita nggak marah, hatinya seperti berbunga-bunga adik-adik. Nah, kita tempelin di sini nih adik-adik. Udah, tuh. Kalian boleh bikin kreasinya apa aja adik-adik tuh kan. Setelah itu udah jadi, udah deh. Kita tinggal masukin di sini. Nah, tuh. Muka yang marah-marahnya, kalau nggak marahnya, tuh bisa berubah adik-adik tuh. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, udah deh, udah jadi. Adik-adik kalau mau hias di bawah sini, mau kasih apa boleh. Misalkan adik-adik mau kasih ininya sisa. Nah, adik-adik tempel-tempelin aja adik-adik. Nah, seperti ini. Dah, tuh. Kalau kalian mau gambar-gambar juga boleh adik-adik. Nah, udah. Itu aja aktivitasnya Kak Diana. Nah, adik-adik boleh ngecoba di rumah. Terus nanti jangan lupa upload ya. Nah, di Instagramnya ya hasil kalian. Ini kalian bisa kreasiin sesuka kalian. Misalkan mau gambarnya kayak kakak setengah lingkaran. Nah, kalau kakak, nah ini kakak yang gambarnya kotak. Nah, boleh. Ini setengah lingkaran boleh. Kalian bikin kreasi sendiri di rumah nggak apa-apa. Terserah kalian. Nah, habis itu nanti kalian bisa main-main ini
sama mama kalian, adik kalian tuh. Nanti kalau misalkan marah nih, jangan marah-marah nih Ma gitu. Nanti mukanya berubah jadi apa nih? Jadi happy tuh gitu. Nah adik-adik nih jadinya kayak gini nih tuh kan tuh. Jadi kalau adik-adik yang misalkan lagi marah-marah, jangan seperti Raja Ahasiweros ya adik-adik ya. Nah tuh kita buang marahnya tuh dari hati kita tuh jadinya smile. Nah adik-adik tuh bisa bikin di sini, bisa bikin bunga-bunga boleh, bikin kupu-kupu boleh, terus tulisannya dihias-hias juga boleh adik-adik. Nah nanti jangan lupa di-upload ya adik-adik ya. Udah sekian dulu aktivitasnya hari ini. Selamat mencoba di rumah sama mama papa sama adik kakak kalian. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dadah.